Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Saya Rosmin Dewi Hasnah Tarigan, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Sekolah Dasar Swasta Teramia, Kota Batam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Dalam koneksi materi ini, saya akan sajikan dengan refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan dalam peristiwa ini ketika saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu saya memahami tugas seorang guru, yaitu menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, saya belajar untuk menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapat ide untuk merancang satu kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, meningkatkan peran saya sebagai fasilitator bagi murid, dan lebih mengembangkan peran saya sebagai pemimpin pembelajar. Kemudian, saya juga belajar mengenali karakter setiap murid yang ada di kelas, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai dengan tumbuh kembang anak. Wiraga, wirama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun kaitan modul dari modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menghamba pada murid dan juga menuntun segala kodrat yang ada pada murid, baik minat maupun bakatnya. Kemudian pada modul 1.2, menurut pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Refleksi selanjutnya adalah perasaan. Perasaan saya pada saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan ketika berjalan dalam situasi yang remang-remang dalam waktu yang cukup lama. Namun, setelah sekian lama berjalan, akhirnya menemukan arah datangnya cahaya yang mengubah perasaan tadi menjadi bahagia dan segera berlari menuju arah cahaya. Cahaya saya ibaratkan sebagai ilmu dan pencerahan yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, dan saya sangat senang berkesempatan mengikuti pendidikan ini untuk mengubah pola pikir saya tentang pendidikan. Sebelumnya, saya beranggapan bahwa murid harus mengikuti semua aturan yang saya terapkan di dalam kelas, dan murid harus bisa mengikuti semua pelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas. Tetapi sekarang pola pikir saya diubah dalam hal mendidik murid. Guru sebagai fasilitator, artinya guru memfasilitasi semua karakter murid yang ada di dalam kelas. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang berperan untuk menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya. Saya sangat merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dari setiap materi dalam modul pendidikan guru penggerak ini, dan saya juga termotivasi untuk mengubah pola pikir saya dan memperbaiki cara mengajar yang saya lakukan selama ini. Refleksi yang selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen-momen yang sebelumnya saya sampaikan tadi terjadi, saya beranggapan bahwa cara mengajar
yang saya lakukan selama ini sudah termasuk cara mengajar yang terbaik. Saya beranggapan perolehan nilai yang tinggi menjadi tolak ukur kesuksesan dalam pembelajaran. Dan saya juga beranggapan refleksi tidak perlu dilakukan karena saya merasa pembelajaran yang dilakukan sudah cukup baik. Dan saya juga beranggapan target dalam menyelesaikan materi menjadi tujuan utama dalam proses pembelajaran. Tetapi sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikiran bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidak sepenuhnya tepat. Banyak kekeliruan dalam pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Setiap murid sudah ada kodratnya masing-masing. Guru harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya masing-masing dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan melakukan penilaian tidak hanya dari segi kognitif saja, tetapi juga dari segi afektif dan segi psikomotoriknya. Selanjutnya, saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki setiap murid. Kemudian, saya juga harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lain untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga harus mengubah pola pikir saya bahwa tidak harus semua materi dalam buku dikuasai oleh murid. Saya juga harus melakukan praktik baik dan membagikannya kepada rekan guru yang lain. Refleksi selanjutnya adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Selanjutnya, nilai yang kedua adalah inovatif. Saya berkeinginan untuk menciptakan hal-hal baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti media dan metode pembelajaran yang menarik yang berdasarkan kebutuhan murid. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Saya akan menjadi guru yang reflektif, terbuka terhadap masukan tentang kelebihan dan kelemahan yang saya miliki untuk memperbaiki kualitas saya sebagai pendidik. Nilai yang selanjutnya adalah mandiri. Menjadi guru yang mandiri dengan berinisiatif dan meningkatkan kreativitas melakukan pengembangan diri, mampu melakukan manajemen kelas secara efektif. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Menjalin kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua atau wali murid untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya lakukan. Semoga refleksi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi banyak pendidik. Terima kasih, saya Rosmin Dewi Hasman Tarigan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia.